Wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teori atom dan struktur atom. Tujuan pembelajaran yang pertama nanti kita akan memahami perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Yang kedua, memahami dari struktur atom dan notasi atom. Yang ketiga, mampu menentukan jumlah proton, elektron, neutron pada atom netral maupun pada ion. Yang keempat, mampu memahami isotop, isobar, dan isoton. Kata atom pertama kali disampaikan oleh filsuf dari Yunani Demokritus tahun 500 sebelum Masehi, bahwa disebutkan atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Misalnya kita punya partikel, kita belah lagi menjadi kecil sekali sampai belahannya tidak dapat dibagi lagi atau dibelah lagi. Maka bagian yang paling kecil disebut dengan atom atau atomos. Perkembangan teori atom yang pertama dikemukakan oleh John Dalton tahun 1808, menggambarkan atom. Yang pertama, atom itu seperti bola pejal. Tahu bola pejal ya? Bukan bola sepak, tetapi misalnya tolak peluru. Itu bola pejal. Jadi yang dalamnya buntet, bukan yang ada ruangannya. Kemudian, atom yang sama mempunyai massa dan sifat yang sama. Atom yang berbeda mempunyai massa dan sifat yang berbeda. Senyawa itu merupakan gabungan dari atom yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Reaksi kimia itu hanya penataulangan atom-atom, bukan mengubah atom A menjadi B. Ini ilustrasinya, atom hidrogen misalnya digambarkan yang kecil karena masanya kecil. Atom karbon, atom oksigen, atom belerang. Jadi tiap atom punya sifat yang berbeda-beda, massanya juga berbeda. Ini contoh reaksi kimia antara HCl dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Jadi asalnya H berpasangan dengan Cl, Na berpasangan dengan O dan H. Maka kalau reaksi kimia nanti berubah. Asalnya H dengan Cl nanti berubah menjadi Na yang berpasangan dengan Cl, namanya reaksi kimia. Oke, yang berikutnya model atom Thomson 1897. Ini dari percobaan sinar katoda. Jadi sinar katoda kalau ditembakkan tanpa ada pengaruh medan listrik, maka dia akan lurus. Tapi ketika ada medan listrik yang mempunyai muatan positif dan muatan negatif, ternyata sinar katoda dibelokkan ke arah yang positif. Sesuai hukum fisika, positif akan tertarik dengan yang negatif. Berarti di dalam sinar katoda ada partikel yang bermuatan negatif. Oleh Thomson, partikel yang bermuatan negatif tadi dinamakan dengan elektron. Jadi sudah berkembang dari Dalton yang hanya bola pejal, oleh Thomson ada tambahan partikel. Jadi atom sudah bukan terkecil lagi, tetapi ada partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut dengan elektron. Lah oleh Thomson modelnya disebut seperti model roti kismis. Jadi ada bola pejal, kemudian ada elektron menempel pada bola pejal yang tadi. Oke, yang berikutnya Rutherford. Jadi Rutherford membuat percobaan pancaran atau hamburan sinar alfa. Jadi sinar alfa ditembakkan melalui lubang yang celah sempit, ditembakkan ke lempengan emas yang tipis atau gold foil. Ternyata sinar ditembakkan, ternyata kok ada sinar yang dipantulkan. Sinar yang dipantulkan oleh Rutherford disimpulkan bahwa sinar tersebut menabrak sesuatu yang sangat padat, sesuatu yang menjadi pusat dari massa. Oleh Rutherford, pusat massa disebut sebagai inti atom. Kemudian ada sinar yang diteruskan. Oh, berarti ada ruang kosong. Berarti oleh Rutherford digambarkan model atomnya seperti gambar. Jadi
Atom terdiri dari inti atom sebagai pusat massa nukleus. Kemudian ada rongga, ada jarak antara inti atom dengan elektron. Nah, elektron berputar mengelilingi inti atom seperti bulan mengelilingi bumi. Jadi buminya sebagai pusat massanya, bulannya diibaratkan seperti elektron. Kemudian yang berikutnya berkembang lagi oleh Niels Bohr. Niels Bohr membuat percobaan dari spektrum atom hidrogen. Ternyata atom hidrogen punya spektrum atau punya kuanta-kuanta, punya paket-paket gelombang, panjang gelombang yang berbeda-beda. Oleh Niels Bohr ditemukan adanya lintasan-lintasan elektron. Jadi kalau oleh Rutherford dikatakan bahwa elektron berputar mengelilingi inti atom, padahal muatan inti atom positif, muatan elektron adalah negatif. Maka kalau ada negatif tertarik ke positif, lama-kelamaan nanti akan jatuh. Lah oleh Niels Bohr disebut adanya lintasan ini mempunyai energi tertentu sehingga tidak terjadi lompatan elektron. Lintasan ini disebut sebagai kulit atom. Oke, ini gambar dari model atom Niels Bohr. Ini lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga. Masing-masing lintasan punya energi tertentu. Jadi kalau elektron di lintasan pertama tidak akan pindah ke lintasan yang kedua dan seterusnya selama tidak ada energi yang menyertai. Nah, oleh Niels Bohr lintasannya disebut dengan apa tadi? Kulit atom. Kulit atom dimulai dari huruf K, tidak A tetapi huruf K. K, L, M, N, O, P, Q. Sampai saat ini kulit atom baru 7 yang ditemukan. Jadi nggak ada kulit atom ke-8. Nah, jumlah elektron di masing-masing kulit itu dirumuskan dengan 2n kuadrat. Jadi di kulit K atau di kulit pertama jumlah elektron maksimal 2. Diisi 1 boleh nggak? Boleh. Diisi 3 nggak boleh. Di kulit kedua atau kulit L jumlah elektronnya adalah 8 dari 2 kuadrat. Maka kulit L diisi 2 boleh, diisi 1 boleh, diisi 5 boleh, diisi 8 boleh, diisi 9 nggak boleh karena maksimal 8. Kulit M diisi maksimal berapa? 18 dan seterusnya. Sekarang partikel penyusun atom itu yang pertama adalah proton ditemukan oleh Goldstein. Kemudian yang kedua adalah elektron ditemukan oleh Thomson. Yang ketiga adalah neutron ditemukan oleh James Chadwick. Proton dengan neutron letaknya di inti atom, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti atom. Oke, ini notasi dari atom. X-nya adalah lambang atom, kemudian Z-nya nomor massa, Z-nya nomor atom, A-nya adalah nomor massa. Misalnya kita punya atom helium, He. Nomor atomnya 2, nomor massanya 4. Maka dilambangkan He, nomor atomnya 2, nomor massanya 4. Jumlah protonnya 2. 2 dari mana? Proton itu adalah nomor atomnya. Elektronnya 2. 2 dari mana? Proton dengan elektronnya sama. Yang berikutnya, neutronnya 2. 2 dari mana? Massa dikurangi nomor atom atau 4 dikurangi 2. Oke, sekarang kita ulang lagi. Misalnya kita punya Na, natrium. Nomor atomnya 11, massanya 23. Penulisannya gimana? Kita klik, ya. Na 1123. Jumlah protonnya 11 karena nomor atomnya 11. Jumlah elektronnya 11 sama dengan proton karena netral. Neutronnya berapa? 12 dari mana? 23 dikurangi 11. Oke, coba satu kali lagi. Besi lambangnya apa? Fe. Nomor atomnya 26. Nomor massanya 56. Kita hitung ya, Fe 2656. Protonnya 26, elektronnya 26. Kenapa? Atomnya netral. Neutronnya berapa? 30. 30 dari mana? 56 dikurangi 26. Oke, paham ya? Oke, satu kali lagi. Brom, lambangnya Br, bromin. Nomor atomnya 35, masanya 80. Penulisannya gimana?
Br 35 80. Jumlah protonnya berapa? 35. 35 dari mana? Nomor atomnya 35. Elektronnya 35 dari mana? Sama dengan proton karena netral. Jumlah neutronnya 45 dari mana? 80 dikurangi 35. Oke, bisa ya? Jumlah proton, elektron, dan neutron. Oke. Sekarang notasi ion. Ion itu atom yang mempunyai muatan. Kalau muatannya plus disebut dengan kation. Kalau muatannya negatif, anion. Oke, sekarang misalnya kita punya Na. Nomor atomnya 11, masanya 23, muatannya plus 1. Na 11, 23 plus 1. Protonnya berapa? 11. Nomor atomnya sama. Jadi dalam ion yang berubah hanya elektron. Elektronnya dari mana? 10. 11 dilepaskan 1. Neutronnya ajek. 23 dikurangi 11. Coba kita ulangi. Misalnya Al 13, 27, plusnya plus 3. Kita hitung. Nah, protonnya ajek 13, neutronnya ajek 27 dikurangi 13. Elektronnya saja yang berubah. 13 dilepaskan 3 masih 10. Ya, ulangi misalnya Fe. Fe lambang dari apa? Besi. Nomor atomnya 26, masanya 56 plus 2 muatannya. Fe 26. Protonnya ajek sama dengan nomor atom. Neutronnya ajek, atas dikurangi bawah. Elektronnya yang berubah. 26 melepaskan 2 tinggal 24. Oke, sekarang coba kita ganti yang ion negatif. Misalnya F, fluorin. Nomor atomnya 9, masanya 19, muatannya -1. Kita hitung. F 9, 19 -1. Protonnya ajek 9. Neutronnya ajek 10. 19 dikurangi 9. Elektronnya 10 dari mana? 9 menangkap. Jadi min menangkap. 9 menangkap 1 jadi 10. Oke, kita ulangi misalnya belerang lambangnya apa? S. Masanya atomnya nomornya 16, masanya 32, muatannya -2. Oke, kita hitung. Protonnya ajek, neutronnya 32 dikurangi 16, yang berubah hanya di elektronnya. 18 dari mana? 16 menangkap 2. Oke ya, bisa dipahami ini ya. Oke. Sekarang yang berikutnya, isotop, isobar dengan isoton. Top itu berarti proton. Proton itu nomor atom. Nomor atom letaknya di bawah. Kalau bawahnya sama, namanya isotop. Yang berikutnya isobar, itu yang masanya sama, massa letaknya di atas. Jadi kalau atasnya sama berarti isobar. Yang terakhir adalah isoton, berarti jumlah neutron. Neutron itu atas dikurangi bawah yang sama. 13 dikurangi 6, 6. 14 dikurangi 13 dikurangi 6 berapa tadi? Maaf, 7 ya. 14 dikurangi 7, 7. Berarti ini sama-sama neutronnya 7, berarti isoton. Ini yang Na, 23 dikurangi 11, 12. 24 dikurangi 12, 12. Jadi masanya sama. Jadi neutronnya sama-sama 12, maka disebut dengan isoton. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Silakan kalian nanti pelajari materi yang sudah dibagikan di Google Classroom. Oke, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.